Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan bacaan kitab Syarhu Hilyati Talibil Ilm. Lanjutan, wa alaihi faltazim at-takhallusa min kulli ma yashubu niyyataka fi sidqit talab. Lanjutan daripada bahasan ilmu. Ilmu itu adalah ibadah, dan ibadah syarat pertama kemarin adalah ikhlas. Kemudian dilanjutkan oleh penulis, karena itu maka bersihkanlah hati dari setiap kotoran-kotoran, dari setiap perkara yang dapat mengotori niat dalam kesungguhan menuntut ilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bertanya, idza qala qailun, bila ada orang bertanya, bima yakunul ikhlasu fi talabil ilmi, bagaimana caranya ikhlas dalam menuntut ilmu? Adakah mungkin ikhlas dalam menuntut ilmu? Beliau menjawab, qulna, kita menjawab, al-ikhlasu fi talabil ilmi yakunu bi an tanwiya umuran. Ikhlas dalam menuntut ilmu itu adalah dengan meniatkan 4 perkara. Bisa dikategorikan ikhlas dalam menuntut ilmu dengan meniatkan 4 perkara. Al-amral awal, perkara pertama, niatkan imtisalu amrillah. Sebelum menuntut ilmu kita pasang niat bahwa ini sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, mengamalkan perintah Allah. Kenapa demikian? Li'anna Allah Ta'ala amara bidzalika, karena Allah perintahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Kalimat fa'lam itu perintah untuk mengetahui. Ketika kita menuntut ilmu agama, niatkan mengamalkan firman Allah ini. Niatkan mengikuti perintah Allah untuk belajar agama. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum menuntut ilmu kita niatkan hifdzu syariatillah, menjaga syariat Allah. Li'anna hifdza syari'atillahi yakunu bitta'allum, karena menjaga syariat Allah itu dengan belajar. Bagaimana mungkin kita tahu hukumnya halal dan haram kalau seandainya kita tidak membaca kitab-kitab para ulama? Bagaimana mungkin kita tahu ini sunnah, ini bukan sunnah kalau kita tidak mempelajari kitab-kitab para ulama? Wal hifdzi juga, wal hifdzi fis sudur, kita berupaya menghafal ilmu tersebut. Ini cara untuk menjaga syariat Allah. Wa yakunu bil kitabah, dan juga termasuk di dalamnya dengan tulis menulis. Kalau kita memiliki kemampuan untuk menulis hukum-hukum ahkamus syariah, maka kita tulis. Alhamdulillah para ulama kita begitu banyak menulis kitab-kitab. Kita tidak ada lagi kesempatan untuk menulis kitab, tinggal kita beli kitab, kita gandakan, kita bagi. Kita bagikan kitab-kitab tersebut. Tidak ada yang bahasa Arab, bahasa Indonesia pun sudah banyak, alhamdulillah. Ada peran untuk menjaga syariat Allah. Yang ketiga, himayatu syariati wa difa' anha. Setelah tadi kita menjaga syariat Allah, maka berupaya untuk menolong. Kalau ada serangan-serangan, kita balas. Kalau ada yang mengatakan Islam A, Islam B, Islam C yang bertentangan dengan Islam yang sesungguhnya, ada upaya kita untuk membela. Karena setiap hari ada saja orang-orang ingin menghilangkan atau menyesatkan, membuat sesat ajaran-ajaran Islam. Al-Quran dirubah-rubah, hadis Nabi dirubah-rubah. Siapa yang bisa membelanya? Apakah Al-Quran itu sendiri datang pergi langsung mengatakan, hei jangan rubah saya? Tidak. Harus ada rijal, ada ulama. Satu huruf Al-Quran yang dirubah, ulama-ulama ini yang menjaga, dia akan mengatakan ini kurang.
Sudah banyak Al-Quran cetakan-cetakan yang dikurang-kurangi ayatnya. Siapa yang mengetahui ini? Al-Quran gak bisa bicara sendiri. Hadis Nabi, dari mana kita tahu ini sahih, ini tidak sahih? Bukan hadis itu yang berbicara. Maka kita tidak boleh seperti zaman Abdul Muttalib. Zaman Abdul Muttalib ketika Abrahah datang menghancurkan Ka'bah, Abdul Muttalib enggak open dia dengan Ka'bah. Malah ketika negosiasi, Abdul Muttalib mengatakan, kembalikan onta saya yang kalian rampas. Abrahah menjawab, kami ini ingin menghancurkan Ka'bah, masih teringat dengan onta. Kata Abdul Muttalib, inna lil Ka'bati rabban sayahmiha. Ka'bah ada pemiliknya, yaitu Allah, dia yang jaga. Wa ana rabbul ibil, saya pemilik onta, kembalikan. Jangan kita seperti Abdul Muttalib. Kepentingan pribadi kita siap mati-mati membela. Begitu kepentingan Allah, sudah serahkan Allah saja yang urus. Dah. Beda konsep kita umat Islam setelah turunnya ayat, setelah turunnya Al-Quran kepada Nabi kita SAW dengan konsepnya Abdul Muttalib. Kalau di masa Abdul Muttalib, mukjizat Allah yang berikan langsung dengan burung ababil. Tetapi konsepnya umat Islam setelah turunnya ayat, tidak ada kecuali bantuan Allah tidak akan diberikan kecuali setelah ada upaya dari kita. In tansurullaha yansurkum. Tidak mungkin Al-Quran ini pergi ke PKA keliling-keliling, siapa yang berdua-duaannya bukan mahram langsung dipukul oleh Al-Quran. Tidak. Hadis Nabi pergi ke kedai kopi, siapa yang enggak sholat maghrib, siapa yang enggak sholat isya dipukul oleh hadis. Tidak. Siapa yang membawa Al-Quran, siapa yang membawa hadis? Mereka-mereka itu yang memiliki ilmu. Mereka lah yang terjun, yang paham. Wahai kaum muslimin, tidak boleh ikhtilat, bercampur aduk laki perempuan. Perlu rijal. Ada satu tulisan yang bagus, judul tulisannya Lasna fi zamani Abdul Muttalib. Kita bukan lagi di zamannya Abdul Muttalib. Beliau menyinggung karena ada sebahagian umat Islam cuek dengan urusan agama. Kalau urusan pribadinya, masalah parkir saja bisa berantem. Masalah urusan pribadi. Tapi begitu orang enggak sholat, biasa saja dia. Tidak ada beban. Urusan kantong berantem pribadi. Urusan akhirat, urusan untuk memajukan agama biasa saja. Itu Abdul Muttalib, zamannya Abdul Muttalib. Dia serahkan Ka'bah dihancurkan oleh Abrahah karena Allah yang jaga katanya. Yang penting onta saya kembali. Karena kondisi umat Islam ada seperti ini, maka keluarlah tulisan dengan judul Lasna fi zamani Abdul Muttalib yang ditulis oleh seorang ahli sejarah zaman ini asal Mesir yang bernama Ar-Raghib As-Sirjani. Beliau bagus sekali tulisan masalah sejarah dan beliau masih hidup, alhamdulillah. Judul bukunya Lasna fi zamani Abdul Muttalib. Kita bukan lagi di zamannya Abdul Muttalib. Harus ada upaya untuk membela apa yang bisa kita sumbangkan untuk agama. Tidak bisa dengan mimbar, dengan tulisan, tidak bisa dengan tulisan, dengan menjadi sarana, menjadi sebab terciptanya tulisan, menjadi sebab terciptanya mimbar. Ini yang ketiga, sebelum kita menuntut ilmu agama, niatkan untuk membela agama itu sendiri. Yang keempat, ittiba'u syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berniat sebelum menuntut ilmu agar mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita tahu ini sunnah kalau kita tidak menuntut ilmu? Tidak mungkin kita bisa mengetahui ini bukan sunnah kalau kita tidak menuntut ilmu. Maka doa kita setiap solat, atau baik solat fardu maupun solat sunnah, kita berdoa, Allahumma ja'alna min ahli sunnati wal jamaah. Ya Allah, jadikanlah aku, jadikanlah kami golongan ahlu sunnah wal jamaah. Yang mana ahlu sunnah? Apa ciri-cirinya? Tidak mau kita pelajari, kita baca kitab-kitab para ulama, tidak mungkin tercapai. Persis dengan orang mengatakan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh, tapi dia tidak mau menikah, tidak dapat. Jangankan anak yang soleh, anak yang jahat pun tidak dapat itu. Karena harus ada sebab.
Sebabnya apa menikah? Begitu juga ketika kita berdoa kepada Allah, jadikanlah saya golongan ahlus sunnah wal jamaah, lindungi aku daripada ahli bid'ah dan kesesatan. Maka kita upayakan. Yang mana? Kitab apa yang kita baca? Terus kita dalami. Barulah insya Allah akan tercapai tujuan kita itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan kitab ini, contoh yang disebutkan niat yang rusak dalam menuntut ilmu. Apa contohnya? Kahubbid zuhur, seperti keinginan untuk tersohor. Menuntut ilmu tujuannya menjadi orang terkenal, agar orang-orang pun, wajah-wajah orang pun melihat ke dia semua. Sarfu wujuhin nas, agar wajah-wajah orang pun menuju kepada dia. Fa inna hadhihi wa amsalaha idza syabatin niyyata afsadatha. Sesungguhnya model seperti ini suka disanjung, suka menampakkan kehebatan, suka dipuji, suka tampil, dan suka orang-orang banyak mendengarnya. Kata beliau penulis kitab ini, sesungguhnya ini dan semisalnya apabila masuk ke dalam niat, maka dia akan merusak niat itu. Wa zahabat barakatul ilmi, dan akan hilanglah keberkahan ilmu. Walihada yata'ayyanu 'alaika an tahmiya niyyataka min syaubil iradati li ghairillahi ta'ala. Karena ini hendaknya wajib menjaga niat daripada cemaran, daripada pencemaran keinginan selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh pensyarah kitab ini tentang satu hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Man ta'allama ilman, siapa yang menuntut ilmu agama, mimma yubtagha bihi wajhullah, padahal tujuannya untuk mencari wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, dia tidak ada tujuan belajarnya kecuali untuk dunia, semata-mata untuk mendapatkan syahadah, semata-mata untuk mendapatkan ijazah, dengan ijazah itu mendapatkan kedudukan, hanya itu tujuannya. Maka balasannya Allah disebutkan oleh Nabi kita, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka orang seperti ini bau surga pun dia tidak dapatkan. Na'udzubillah, jangankan masuk surga, bau surga pun dia tidak dapatkan. Begitu beratnya masalah niat ini. Kemudian penulis kitab ini membuat contoh bagaimana ilmu itu bisa juga berpengaruh dengan urusan dunia. Beliau sebutkan contoh daripada Sufyan As-Tsauri rahimahullah. Sufyan As-Tsauri mengatakan, kuntu utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrata sulibtuhu. Kata Sufyan As-Tsauri, dulu aku paham Al-Qur'an, dulu aku mengerti tentang Al-Qur'an, namun tatkala aku menerima pemberian, ini bahayanya, ternyata pengaruh. Falamma qabiltu surrata sulibtuhu, ketika aku menerima hadiah dari pemerintah, maka hilanglah pemahamanku. Kata pensyarah kitab ini, yakni al-ata'a minas sultan lamma qabilahu suliba fahmal Qur'an, yaitu menerima pemberian dari pemimpin. Tatkala diterima pemberian tersebut, maka hilanglah pemahaman terhadap Al-Quran. Wa haula humul ladina yudrikunal umur, mereka ini orang-orang yang paham tentang urusan. Kemudian disebutkan oleh pensyarah sebagai tambahan penjelasan, kenapa demikian? Karena umumnya, kata beliau, la yu'tunana illa liyashtaru dinana bidunyahum, karena umumnya kalau sudah menerima pemberian itu, maka akan terjual agama. Dalam bahasa singkat biasa dikenal dengan al-mudahanah. Al-mudahanah ini dikorbankan agama untuk kehidupan dunia. Hilang identitasnya, hilang idealismenya karena dunia. Wa minal ma'lum annahu la yajuzu lil alimi an yaqbala hadiyatas sultan. Kata pensyarah kitab ini, dapat diketahui bahwa sesungguhnya seorang alim itu jangan terima hadiah dari pemimpin. Padahal berebut-rebut kita ini. Idza kana sultanu yuridu an takuna hadhil atiyatu
matiyatan lahu yarkabuha mata sya'a li hadzal alim. Tapi jika pemberian itu ada keinginannya dengan pemberian ini dijadikan kendaraan, orang alim ini jadikan sebagai kendaraan, maka bagi orang alim nggak boleh diambil. Tapi kalau nggak bisa di setel, silahkan ambil pemberiannya, fatwanya jangan di setel, itu tidak ada masalah. Kemudian disebutkan kenapa juga ulama-ulama dahulu banyak yang menolak hadiah, karena amma idza kanat amwalu sultan nazihatan, sebelumnya liwafiqahu fi aqwalihi wa af'alihi. Mereka ulama dahulu menolak pemberian tersebut karena takut dijadikan sebagai kendaraan ditunggangi dan agar ucapan perbuatannya sesuai dengan keinginan si pemberi hadiah tersebut. Amma idza kanat amwalu sultan nazihatan walam yakun yaqbal hadiyata minhu liyabi'adinahu biha faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umar. Adapun jika hadiah itu tidak ada kaitan, hadiah itu bersih, tidak ada kaitannya dengan membeli agamanya, tidak ada ditinggalkan agama seorang alim tersebut, maka tidak mengapa diterima, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Apa yang datang kepadamu dari harta ini, sementara engkau tidak tergiur dengan harta tersebut dan tidak meminta-mintanya, maka ambillah harta itu. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ada 3 jenis, ada 3 adab menerima pemberian orang. Yang pertama kita lihat dari zat hartanya. Kalau dalam harta itu ada syubhat, maka jangan terima. Apalagi haram. Kalau haram sudah bukan konsep kita. Kita umat Islam tidak punya konsep memakan yang haram, yang syubhat pun itu kita tinggalkan. Yang pertama, kita lihat dari zat harta. Yang kedua, dari orang yang memberi. Kalau orang memberi ini tujuannya untuk riya, tujuannya untuk pamer, maka tidak boleh kita terima. Kenapa? Kalau kita terima, kita dianggap membantu dia dalam kesalahan. Dan Allah melarang wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Begitu ada keinginan orang membeli dan tujuannya riya, tujuannya untuk terkenal, untuk pamer, maka bagi kita adabnya si penerima kita tolak. Dan yang ketiga, adab orang yang menerima. Kalau orang menerima ini dianggap orang yang soleh, lalu diberikan hadiah, dianggap soleh, padahal kita tidak merasa diri kita baik, maka saat itu bagi kita enggak kita terima. Seandainya orang ini tahu bahwa kita tidak seperti anggapannya, dia akan kecewa, maka saat itu kita enggak terima pemberian orang. Atau kalau dianggap pemberian ini sebagai zakat, dilihat posisi kita, berhakkah kita menerima atau tidak. Kalau tidak berhak, maka saat itu jangan kita terima pemberian. Ini dalam satu pembahasan namanya adabu qabulil ata', adab dalam menerima pemberian orang. Ternyata tidak semua pemberian itu bisa kita ambil. Kalau terlepas hartanya halal, si pemberi pun tidak ada niat apa-apa, kita pun orang yang berhak, maka saat itu terimalah hadiahnya. Dan ini secara syar'i halal. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Umar, ambil kalau engkau tidak tergiur dan bukan karena minta-minta, serta itu berhak untuk mendapatkannya, ambillah pemberian tersebut. Inilah beberapa pembahasan dari bahagian pertama ini, sedang jemaah sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita masuk pertemuan berikutnya, bahagian kedua, adab seorang penuntut ilmu. Sebelum kita tutup, barangkali masih ada waktu. Sudah habis. Alhamdulillah sudah habis. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa kita sempurnakan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.